الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يرحمكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan diri saya sendiri dan untuk kita semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh. Puji syukur kita, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, sebab tidak ada saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat melangkahkan kaki menuju masjid Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok luar biasa karena telah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia biasa, kita tentu tidak punya jaminan yang terlepas dari jeratan dosa. Namun kondisi ini sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang maha mencipta dan maha mengetahui keadaan makhluk yang diciptakan. Karena itu Allah telah memerintahkan kita untuk bertaubat sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang telah dibacakan di mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Melalui ayat di atas, Allah juga hendak berpesan kepada para hambanya bahwa Dia membukakan pintu ampunan kepada mereka. Sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertaubat sementara Dia menutup pintu ampunan. Namun ampunan itu tidak serta-merta diberikan kepada kita selaku hamba sampai kita berusaha untuk mendapatkannya, dengan salah satunya taubat nasuha. Lanjutan ayat tersebut menyebutkan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah menggunakan kata asa yang berarti mudah-mudahan
Penggunaan kata mudah-mudahan mengindikasikan kita bahwa Allah tidak memastikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat. Ketidakpastian ini dimaknai oleh para ulama bukan berarti kita sia-sia ketika bertaubat, melainkan ketidakpastian tersebut harus dipahami agar kita bersungguh-sungguh menjalankan taubat dan meyakinkan Allah bahwa kita benar-benar hamba yang layak mendapat ampunannya. Begitulah Allah menawarkan ampunan yang menjadi hak prerogatifnya, tetapi keberhasilan ditentukan oleh kehendaknya dan seberapa besar kesungguhan hambanya untuk mendapatkan ampunan tersebut. Karena itu, tugas kita adalah menjalankan perintah Allah untuk bertaubat dan berusaha meyakinkan Allah bahwa kita adalah hamba yang layak mendapatkan ampunan darinya. Adapun yang dimaksud dengan taubat nasuha di sini adalah taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Artinya hari ini kita bertaubat, esok kita berdosa lagi, esoknya bertaubat lagi, dan seterusnya. Lebih jauh para ulama merinci sejumlah syarat taubat nasuha. Yang pertama adalah niat kita bertaubat harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya karena ingin terlihat soleh dan religius. Karena taubat ini harus dibangun atas niat yang lurus, benar-benar mengharap ridho dan ampunannya. Yang kedua, para ulama menyebutkan syarat taubat nasuha itu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah sulitnya bertaubat kepada Allah, sebab hati kita seringkali sulit diajak menyesali perbuatan salah yang telah kita lakukan. Bagaimana kita akan bertaubat bersungguh-sungguh jika hati kita tak menyesal atau tak dapat mengakui kesalahan yang telah kita lakukan? Yang ketiga, syarat taubat nasuha ialah menghentikan semampu mungkin atas segala dosa, baik kecil maupun besar, sebab tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada dosa besar yang diiringi dengan taubat. Yang dimaksud berhenti adalah tidak hanya berhenti dari dosa yang kita taubati, tetapi dari segala dosa jika kita ingin betul-betul mencapai derajat nasuha. Selama ini barangkali masih ada yang memahami bahwa taubat adalah menghentikan dosa tertentu, tetapi masih merasa suka mengerjakan dosa-dosa lain. Maka dalam konteks taubat nasuha, semua dosa semampu mungkin harus kita tinggalkan. Berikutnya, jika ingin meraih taubat nasuha, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Para ulama menegaskan, selain bertekad tidak mengulangi, kita berusaha mengganti atau menebus kesalahan yang telah lalu. Contohnya, jika kita pernah meninggalkan kewajiban kita, maka gantilah. Jika ada sholat atau puasa yang pernah kita tinggalkan, maka gantilah dengan mengqadha'nya. Jangan karena kita merasa sudah bertaubat, kesalahan yang lalu dianggap sudah selesai. Jika kita dulu tidak mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah sekarang. Jika sebelumnya tidak pernah sholat dan berpuasa, maka setelah bertaubat, kewajiban itu wajib untuk ditunaikan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat seorang muslim berbeda dengan taubat seorang non-muslim yang masuk Islam. Bagi seorang muslim, kewajiban-kewajiban yang telah lalu menurut pendapat para ulama yang utama tetap harus diganti. Sementara non-muslim ketika masuk Islam, maka kewajiban yang telah lalu tidak perlu diganti atau diqadha. Selanjutnya, syarat taubat nasuha adalah dilakukan pada waktunya. Ini artinya taubat pun ada waktunya. Lewat dari waktu itu, kita tidak akan diterima. Waktu taubat tersebut ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus.
Yang bersifat umum adalah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, maka bertaubat setelah matahari terbit dari barat tidak akan diterima taubatnya. Sebab itu tanda berakhirnya zaman dan tanda runtuhnya alam. Sebagaimana firman Allah yang artinya kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah bermanfaat lagi keimanan seorang bagi dirinya sendiri. Yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Sementara waktu khusus adalah saat ajal menjelang, alias sakaratul maut. Karena manakala ajal datang, maka tidak ada artinya taubat yang kita lakukan. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila ajal datang kepada seseorang di antara mereka. Jamaah rahimakumullah, namun syarat-syarat di atas merupakan syarat taubat yang dosanya berkaitan langsung dengan hak Allah. Sementara jika dosanya menyangkut hak sesama manusia, maka kita harus terlebih dahulu memohon maaf kepada yang bersangkutan, atau kita orang yang harus memohon maaf kepada orang yang bersangkutan, kepada orang yang pernah kita zalimi sebelum memohon ampun kepada Allah. Jika ada yang pernah kita rampas, maka segeralah kita kembalikan. Bagaimana jika kita yang bersangkutan sudah tiada dan sulit untuk ditemui, maka banyak-banyaklah memohon ampunan untuknya agar amal ibadah kita kelak tidak diambil oleh orang yang bersangkutan sebagai penebus kesalahan kita. Itulah perintah Allah kepada kita untuk bertaubat dan jangan pernah kita abaikan. Sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan para hamba-hambanya. Tidaklah Allah memerintahkan taubat kecuali untuk kebaikan kita semuanya, agar segera menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, sekaligus sebagai salah satu cara memperbaiki keadaan. Boleh jadi kerusakan, bencana, musibah, malapetaka yang sedang berlangsung, yang sedang menimpa kita atau saudara-saudara kita akibat kesalahan ulah tangan kita, sebagai pelanggaran kita terhadap tuntunan dan aturan Rasul serta Allah Subhanahu wa taala. Asumsi ini tentu tidak berlebihan jika kita melihat salah satu firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzi yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Hadirin rahimakumullah, begitulah cara Allah melindungi hambanya dari kerusakan, baik kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Sebab untuk tujuan itulah salah satu syariat Islam diturunkan. Sekedar menguatkan mengapa Allah mengharamkan perzinahan, jawabannya adalah untuk melindungi harkat, martabat dan kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qadiyal hajat innaka ala tuhliful mi'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Haqimus shalah.